Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Tanggal 14 Januari 2025 yang lalu, kita mendapat kabar, mendengarkan dari media bahwa ada perkembangan-perkembangan baru dalam hal perkara Ronald Tanur. Bagi kita masyarakat yang mengikuti perkembangan itu, baik masyarakat awam maupun mungkin orang-orang hukum, praktisi, pasti mengetahui peristiwa tentang suap-menyuap yang menimpa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni ED, inisial ED, kemudian HH dan M. Nah, peristiwa penyuapan itu kita tahu sama-sama itu diinisiasi atau diinisiatifkan oleh LR, pengacara dari Ronald Tanur. Kemudian dalam perjalanan perkara itu, karena memang nego-nego yang dilakukan LR itu cukup rapi begitu, cukup hebat lah, karena dia berhasil menghubungi ZR, Zaro Brekar, yang kemudian akhirnya tertangkap, yang dimana pihak Kejaksaan Agung berhasil menyita uang yang begitu fantastis jumlahnya, diperkirakan waktu itu hampir 1 triliun. Nah, jadi waktu itu kita berpikir bahwa jaringan atau komplotan mereka ini berhenti sampai di majelis hakim, dan juga LR sang pengacara dan juga ZR, Zaro Brekar, yang dari pensiunan dari Mahkamah Agung itu. Nah, rupanya pihak kejaksaan ini masih punya bukti-bukti rentetannya, sehingga mereka masih tetap merasa ada orang yang masih terlibat di dalam kasus suap menyuap ini. Nah, jadi ini sebetulnya kasus yang akhirnya menarik, dan kita senang sebagai masyarakat, tentu kita senang, dan tentu kita masih berharap lagi pihak Kejaksaan Agung itu tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, kalau berita yang kami ikuti sejak tanggal 14 kemarin, ketika pihak Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu inisial RS itu, mereka langsung pergi ke Palembang, karena ternyata setelah dari Surabaya, RS ini sempat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mungkin, lalu kemudian sekarang menjadi Hakim Tinggi di Palembang. Nah, jadi itu pun bagi kita merupakan satu keanehan juga, di mana orang ini justru mendapatkan promosi, padahal kelakuannya ya seperti itu, mempermainkan dan menyalahgunakan kewenangannya gitu ya. Lalu kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung kemarin itu, di tanggal 14 langsung ditetapkan sebagai tersangka mantan KPN Surabaya ini, dan sekarang sudah ditahan. Dan ketika diungkap oleh Kapuspen Kejaksaan Agung dan juga Dirdik Jampitsus, yaitu Abdul Kohar, ya kita terheran-heran saja. Uang-uang yang mereka punya itu luar biasa, sangat fantastis juga nilainya. Yang kita dengar, Kejaksaan Agung berhasil menyita uang dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini kurang lebih senilai 21 miliar. Jadi kita nggak tahu, berarti selama ini kerjaan mereka ini hanya mengumpulkan uang dari pencari keadilan untuk memperjualbelikan keadilan ini. Luar biasa sekali. Begitu. Jadi
eh, kita masih terus ini berharap kepada Kejaksaan Agung. Nah, kemudian bagi kami ada hal yang begitu lucu kami rasa ya, maksudnya sekaligus juga kami terheran-heran dengan cara kerja mereka. Kalau bisa kami uraikan sedikit tentang kayak bagaimana cara LR ini, pengacara dari Ronald Tanur ini, pertama sekali menjumpai Jarod Rekar di Mahkamah Agung. Lalu kemudian memang dasar Jarod Rekar ini pun adalah penjual beli keadilan. Dia chatting dengan ketua mantan KPN Surabaya itu dengan WA mengatakan nanti ada seorang ibu akan bertemu dengan bapak, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian pengacara ini yang berinisial LR ini terbang ke Surabaya dan dia menyampaikan agar si ketua pengadilan negeri ini menunjuk hakim, majelis hakim yang akan memeriksa perkara Ronald Tanur. Dan kemudian ketua pengadilan negeri pun mungkin melihat dan mengetahui siapa-siapa yang biasa komplotan mereka untuk bermain seperti ini, maka ditunjuklah majelis hakimnya yang diketuai oleh Erintua Damanik. Dan kita mendengar upah yang dijanjikan kepada RS untuk jasanya menentukan majelis hakim itu sekitar 20.000 dolar Singapura. Tapi ada beberapa berita yang bagi kami masih agak simpang siur, karena kita mendengar terakhir ada juga janji dari Erintua Damanik akan memberikan kepada ex ketua pengadilan negeri Surabaya ini senilai kurang lebih 23.000 dolar Singapura. Seperti itulah berita-berita yang berkembang. Nah, kemudian terjadilah persidangan itu, dan kita tahu bersama bagaimana akhirnya majelis yang diketuai oleh Erintua Damanik itu bisa membebaskan Ronald Tanur ketika dia memeriksa dan memutuskan perkara itu, yang kemudian akhirnya berujung kepada keriuhan dari masyarakat. Dan kemudian masyarakat penasaran mencari tahu sebetulnya siapa ketiga majelis hakim ini. Nah, tetapi memang satu hal yang membuat kami juga senang, karena ya pihak Kejaksaan Agung terus bekerja. Ya, kita tahu hasil dari putusan di Mahkamah Agung akhirnya memang membatalkan putusan bebas dari Majelis Hakim Erintua Damanik ini dengan memberikan hukuman 5 tahun kepada Ronald Tanur. Tetapi kami punya catatan dan masih punya keinginan agar pihak Kejaksaan Agung lebih dalam lagi, lebih detail lagi menelusuri pembicaraan mereka. Kenapa? Karena kalau kami lihat dari konferensi pers yang disampaikan oleh Dirdik Jampitsus itu, bahwa kelihatannya semua hasil pembicaraan mereka itu betul-betul bisa direkam dan itu dibacakan di dalam konferensi pers itu. Nah, kami berpikir sebetulnya lalu lintas pembicaraan antara Jarod Rekar mungkin dengan LR pengacara Ronald Tanur itu mungkin saja ada rekamannya, dan mungkin saja ada juga janji-janji yang disampaikan kepada majelis hakim yang memegang perkara itu. Karena menurut kami dari tuntutan jaksa selama 12 tahun terhadap Ronald Tanur itu masih tidak lazim juga, karena biasanya hakim itu kan memutuskan 2/3 dari yang dituntut.
Jadi biasanya kalau dituntut 12 tahun, dalam praktek kebiasaan yang kita alami, kita juga berpraktek, itu biasanya diputus 8 tahun. Paling rendah itu 8 tahun. Tapi putusan ini 5 tahun, tentu kita pun patut dan wajar juga untuk mencurigai jangan-jangan di sana pun masih ada permainan. Jadi itu sebabnya kami katakan tadi, agar pihak Kejaksaan Agung terus masih mencari, masih menggali keterangan-keterangan dari para tersangka ini, terutama mungkin saat ini yang masih dalam proses penyidikan adalah saudara RS, agar kita bisa melihat seperti apa bobroknya mereka ini, bagaimana jahatnya mereka ini mempergunakan jabatannya ini untuk menumpuk kekayaan. Karena kalau kita mendengar itu Zarop Rikar memiliki uang yang begitu besar, begitu fantastis nilainya, ya tentu dia bekerja sama dengan para hakim agung, dan sebetulnya kalau perlu itu masih didalami lagi. Siapa-siapa saja hakim agung yang bekerja sama dengan Zarop Rikar ini untuk memperjualbelikan keadilan itu. Betul-betul kita ini semua terheran-heran, terkesima kita dengan tertangkapnya Zarop Rikar ini. Karena begitu banyak berarti hakim agung yang pernah bermain dan terlibat dengan si agen perkara ini. Nah, jadi kembali lagi, tolonglah supaya Kejaksaan Agung lebih maksimal dalam mengusut kasus perkara Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal peristiwa pembunuhan Ronald yang diduga dilakukan Ronald Tanur. Terima kasih.